Kapolri tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ragu untuk mencopot jabatan anggotanya yang terlibat dalam bisnis judi di Indonesia. Bang Ali sempat berkata waktu itu, lebih baik disahkan saja daripada dibiarkan liar dan tidak menghasilkan apa-apa untuk pemerintah, untuk rakyat. Rasanya nggak ada deh orang yang kaya karena judi kecuali bandarnya. Halo pendengar podcast Aiman Wicaksono. Pada episode kali ini, saya, Aiman, jurnalis dan host program Aiman, akan berkisah tentang maraknya perjudian di Indonesia dan adanya jaringan judi di Indonesia. Yang teranyar, terbaru, terakhir, Irjen Verdi Sambo disebut-sebut, ini masih desas-desus ya, perlu penyelidikan lebih dalam, berafiliasi dengan jaringan judi online yang ada di Indonesia dan menjadi backingnya alias pelindungnya. Benarkah? Tentu ini masih harus diselidiki. Dan Kapolri melalui konferensi pers pada 18 Agustus 2022 lalu menginstruksikan jajarannya untuk mengusut tuntas peredaran judi baik darat maupun online atau judi konvensional maupun judi daring dalam jaringan. Saya kutip dari Tempo.co, saudara. Kapolri tegas mengatakan bahwa dirinya tidak ragu untuk mencopot jabatan anggotanya yang terlibat dalam bisnis judi di Indonesia. Kemudian bagaimana kondisi bisnis ini di Indonesia dan apa dampaknya terhadap masyarakat? Saya mengutip lagi dari Kontan, judi online marak ditemui di Indonesia. Aksesnya sangat mudah didapat melalui aplikasi yang tersedia di ponsel pintar. Bentuk perjudian bisa berupa judi slot, kasino, togel atau toto gelap, hingga judi sepak bola. Aplikasi semacam ini sering dipromosikan sebagai bentuk dari game online. Tidak jarang aplikasi judi sering dijumpai oleh gamer yang melihat iklan atau menonton video influencer terkait perjudian ini. Atau mungkin Anda melihatnya juga di bawah ketika Anda melihat YouTube misalnya, TikTok misalnya, tiba-tiba keluar tuh. Nah, itu yang terjadi. Anda tahu nggak jumlahnya berapa? Judi online saja dalam 1 tahun, ini hasil penelusuran Aiman yang saya ambil dari PPATK, ada ratusan triliun rupiah uang yang berputar di situ. Dan uniknya, para pemasang atau pemain judi ini, mereka memasang kecil-kecil, 10.000, 15.000, 20.000. Kok bisa ratusan triliun? Artinya apa? Transaksinya luar biasa besar. Ini yang jadi masalah. Saya bicara soal dasar hukum terkait judi. Perlu diketahui bahwa judi online hukumnya diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menerangkan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau ya ini bisa dua-duanya berarti paling banyak denda 1 miliar rupiah. Kalau tadi bicara seperti itu, artinya semuanya bisa kena nih. Saya mendapat informasi lagi, dalam 1 tahun yang dilaporkan saja, ini 2,7 juta transaksi. Bayangkan ya, kalau main 10.000 aja atau 20.000, maka setahun itu, kalau setiap hari ya, tapi setiap hari kan bisa lebih. Katakanlah sehari sekali, 20.000 kali 30, berarti 600.000. Kalau dikali 365 hari, ya kurang lebih berarti 300.000, sekitar 9 juta, betul ya? 300.000, 220.000, 600.000 kali 300. Iya, 9 juta rupiah, itu satu orang. Kalau dikali 2,7 juta, taruhlah mungkin sekitar 3 juta lah kita taruh ya. 3 juta, ini kan yang dilaporkan 2,7. Berarti ya faktanya pasti lebih dari itu. 9 juta dikali 3 juta. 27 triliun. Ini bicara baru 10.000, 20.000 dan yang dilaporkan 2,7 juta transaksi. Faktanya pasti jauh melebihi 2,7 juta transaksi dalam setiap tahun. Pasti. Dan data ini saya ambil dari PPATK. Perjudian secara umum memberi efek adiktif. Tentu Anda tahu dong adiktif. Kecanduan. Saat pemain menang, mereka ingin bertaruh
lagi dan lagi dengan jumlah yang lebih besar. Tapi saat kalah mereka cenderung jadi penasaran. Rasanya nggak ada deh orang yang kaya karena judi kecuali bandarnya. Bener nggak? Kecanduan berjudi merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa. Nah, ini hati-hati, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya mengutip sejumlah informasi, Hidehiko Takahashi, peneliti dari Kyoto University, meneliti dampak judi terhadap otak manusia. Takahashi menemukan bila penjudi cenderung memiliki kemampuan yang rendah untuk menyikapi keputusan besar. Apa artinya? Penjudi sering mengambil keputusan berisiko dan berujung untuk mencoba peruntungan tanpa dianalisis, tanpa dipikirkan secara mendalam. Dan melihat dampak judi bagi kesehatan mental seseorang, bagaimana perhatian dampak kesehatan ini perlu masyarakat ketahui dan antisipasi, terlebih saat akses terhadap perjudian sangat-sangat mudah. Buka handphone, nggak niat, tiba-tiba muncul iklannya. Benar kan? Dan saya akan menutup topik perjudian ini dengan kisah Gubernur DKI Jakarta kala itu adalah Ali Sadikin, saudara. Tentu Anda pernah mendengar Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966 sampai 1977, Ali Sadikin, yang banyak dikenang karena karya-karya yang luar biasa. Ada banyak karya-karya yang dibuat oleh Bang Ali pada waktu itu yang membuat Jakarta menjadi kota yang manusiawi. Ia berhasil meningkatkan pendapatan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang luar biasa dan kemudian digunakan untuk kemanfaatan. Tapi bahwa pendapatan itu diperoleh dari hal yang kontroversial, itu juga sebuah fakta. Bang Ali melihat perjudian memang ada di Jakarta dan ilegal pada waktu itu, tapi masih menjadi bagian dari oknum tertentu yang membackingi, jadi centeng, jadi pelindung, dan lain sebagainya. Bang Ali sempat berkata waktu itu, lebih baik disahkan saja daripada dibiarkan liar dan tidak menghasilkan apa-apa untuk pemerintah, untuk rakyat. Dampaknya, sebelumnya APBD Jakarta hanya 86 juta rupiah kala itu. Kali ini melonjak menjadi surplus 116 miliar rupiah. Ini angka yang luar biasa, bayangkan dari 66 juta menjadi 116 miliar. Nah, apakah kemudian apa yang dilakukan Bang Ali pada saat itu relevan dengan apa yang bakal dilakukan pada saat ini? Tentu banyak kontroversi yang akan mewarnai. Ada yang setuju, tapi pasti juga banyak yang tidak setuju. Apakah langkah untuk memberikan ruang kepada aktivitas semacam ini yang tadi saya katakan bisa merusak otak, lalu kemudian juga membuat adiktif kecanduan, menjadi langkah yang lebih baik sejalan dengan upaya kontrol dari pemerintah agar aktivitas ini bisa terpantau dan juga terkanalisasi. Kalau nggak mau disebut terlokalisasi. Tentu ini menjadi pro dan kontra. Bahwa ada pendapatan yang naik, iya. Tapi bahwa ada kerusakan yang turun, iya. Kalau saya pribadi, saya melihat seperti ini. Ada banyak judi yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mungkin saat ini dalam kondisi dia menengah bawah. 10.000, 20.000 dihabiskan satu hari. Ya kalau seperti itu, katakanlah seperti itulah, 10.000, 20.000 satu hari. Yang seharusnya dia bisa gunakan untuk membeli susu anak, daging, ayam, protein lah untuk anak-anaknya. Tapi ia gunakan untuk judi. Ini tentu bicara soal bagaimana nutrisi untuk anaknya digunakan untuk hal yang lain, apalagi jadi judi yang bersifat adiktif atau kecanduan, gampang untuk menjadi candu. Mungkin hari ini 10.000, besok 15.000, bulan depan bisa 30.000 dan seterusnya. Bicara soal generasi, karena bicara soal kematangan. Bicara soal mengambil resiko yang tidak dipikirkan oleh banyak atau mayoritas para penjudi. Karena yang ada di pikiran mereka hanya uang, uang, dan uang. Masa bodoh dengan nutrisi anak mereka. Dan ketika ini sudah terjadi, taruhannya adalah generasi bangsa yang hancur. Saudara, demikian episode Diary Aiman Wicaksono kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari saya, Aiman Wicaksono, di episode berikutnya. Harus ada solusi dari setiap langkah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjalankan semua yang ada
di depan mata kita dengan sebaik-baiknya dan juga dengan seadil-adilnya. Salam.